Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Subhanallah, 12 golongan ini yang selalu didoakan para malaikat setiap harinya. Amalkan segera. Allah mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan apa yang dikerjakan oleh malaikat. Selama ini kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan waktu di sekolah. Contohnya adalah tugas dari malaikat Jibril, yakni sebagai penyampai wahyu. Tugas malaikat Mikail adalah sebagai pemberi rizki kepada seluruh makhluk hidup di bumi, dan lain seterusnya. Selain daripada itu, ternyata ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yakni mendoakan manusia atau umat muslim yang mengerjakan kebaikan. Lalu apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Terdapat 12 golongan yang selalu didoakan para malaikat setiap harinya. Berikut ulasannya. 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan, karena tertidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim nomor 469 dari Abu Hurairah. 3. Orang yang berada di saf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf terdepan." Hadis riwayat Abu Daud. 4. Orang yang menyambung saf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan saf sholat kosong juga termasuk salah satu orang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang menyambung saf, dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 985. Sahih. 5. Mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 782 dari Abu Hurairah. 6. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Mungkin ini yang sering kita lupakan. Selesai sholat, yakni langsung berpindah tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui tempat berada pada posisi di mana kita mengerjakan sholat, merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. 7. Orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Sedangkan malaikat bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab,
Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah Al-Musnad nomor 9140. 8. Orang yang mendoakan tanpa sepengetahuan yang didoakan. Doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010 dari Abu Hurairah. 10. Orang yang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. 11. Orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib Al-Musnad 754. 12. Orang yang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi bukan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan. Semua bersolawat kepada orang yang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahli. Nah, itulah 12 golongan ini yang selalu didoakan para malaikat setiap hari. Semoga kisah di atas dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.